Jangan mau diajak mikir dengan logika yang ngaco, karena saat ini sedang beredar narasi bahwa bapak penjual es teh kebanjiran rezeki karena berkah guyonan seseorang. Itu namanya logika yang lompat-lompat. Bapak penjual es teh kebanjiran rezeki karena orang-orang salut dan bersimpati terhadap ketegarannya dia. Dia berdiri. Dampak konflik yang terus digoreng. Ketika perdamaian antara Gus Miftah dan penjual es mulai terbentuk, beberapa pihak justru tidak puas dengan langkah tersebut. Mereka terus mengungkit kesalahan yang telah terjadi, seolah-olah tidak ingin membiarkan masalah ini selesai. Setekanan terhadap penjual es. Penjual es yang awalnya menerima permintaan maaf Gus Miftah secara terbuka, kini justru merasa tertekan oleh suara-suara negatif. Beberapa netizen mengkritiknya karena dianggap terlalu mudah memberi maaf. Seharusnya dia menuntut lebih, jangan hanya menerima maaf begitu saja, tulis salah satu komentar. 2. Dampak pada Gus Miftah. Di sisi lain, Gus Miftah juga menghadapi tekanan dari kelompok yang merasa ia tidak perlu meminta maaf. Mereka melihat tindakan itu sebagai bentuk kelemahan dan mempertanyakan posisinya sebagai tokoh agama yang dihormati. Depolarisasi masyarakat. Polemik ini menciptakan perpecahan di masyarakat. Di satu sisi, ada yang mendukung langkah Gus Miftah sebagai simbol kebesaran hati. Namun di sisi lain, ada yang menganggap tindakan itu sebagai bentuk ketidakadilan. Polarisasi ini justru memperbesar masalah yang seharusnya bisa selesai dengan damai. Respons Gus Miftah terhadap kritik. Di tengah berbagai kritik dan perdebatan, Gus Miftah tetap teguh pada prinsipnya. Ia mengungkapkan bahwa meminta maaf adalah bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan. Saya tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, tapi saya bisa mengontrol bagaimana saya bersikap, ujarnya dalam sebuah wawancara. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hati agar tidak mudah terbawa oleh provokasi. Kita harus belajar memaafkan, karena dengan itu kita bisa memutus rantai kebencian, tambahnya. Kisah penjual es setelah permintaan maaf itu diterima, kehidupan penjual es tidak sepenuhnya kembali normal. Ia merasa bersyukur karena masalah ini tidak berlarut-larut, tetapi perhatian yang berlebihan dari publik membuatnya merasa tidak nyaman. Saya hanya ingin hidup tenang dan fokus pada usaha saya, tapi banyak yang masih membahas masalah ini, katanya. Bahkan, beberapa orang mulai memanfaatkan situasi ini untuk menjadikannya simbol korban yang tidak mendapatkan keadilan. Hal ini justru membuat penjual es merasa terjebak dalam konflik yang terus digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Lanjutan konflik atau awal baru. Meskipun perdamaian telah dicapai, cerita ini belum benar-benar berakhir. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah masyarakat dapat belajar dari kejadian ini dan menghormati proses penyelesaian konflik? Ataukah mereka akan terus memupuk perdebatan yang seharusnya sudah selesai? Peran tokoh masyarakat dalam meredakan konflik. Melihat polemik yang terus berlanjut, sejumlah tokoh masyarakat mulai angkat bicara untuk meredakan suasana. Mereka menyerukan agar semua pihak menghentikan provokasi dan menghormati proses perdamaian antara Gus Miftah dan penjual es. 1. Pendekatan ulama lainnya. Beberapa ulama dan tokoh agama menyampaikan dukungan kepada Gus Miftah. Mereka menilai apa yang dilakukan Gus Miftah adalah contoh teladan bagi masyarakat. Ustadz Abdul Wahab, salah seorang kolega Gus Miftah, mengatakan, meminta maaf itu tidak merendahkan derajat seseorang, justru meninggikan martabatnya. Mari kita hargai langkah ini dan tidak memperkeruh keadaan. 2. Intervensi tokoh pemerintah. Beberapa pejabat lokal juga mencoba memberikan pernyataan untuk menghentikan konflik ini. Mereka mengingatkan bahwa media sosial seringkali menjadi alat untuk menyebarkan kebencian. Kita harus bijak bermedia sosial. Jangan jadikan masalah kecil sebagai bahan provokasi yang dapat merusak harmoni di masyarakat, ujar seorang kepala daerah di wilayah tempat penjual es tinggal. 3. Ajakan kepada masyarakat. Para tokoh masyarakat lainnya, termasuk aktivis sosial, juga ikut menyuarakan pentingnya melupakan kesalahan masa lalu. Mereka mengajak masyarakat untuk tidak membesar-besarkan konflik yang telah selesai demi menjaga perdamaian. Media sosial pedang bermata dua. Di era digital, media sosial memegang peranan besar dalam membentuk opini publik. Sayangnya, dampaknya tidak selalu positif. 1. Peran positif. Di satu sisi, media sosial menjadi sarana untuk menyebarkan pesan perdamaian dari Gus Miftah dan penjual es. Banyak pengguna yang memanfaatkan platform ini untuk memberikan dukungan moral.
2. Peran negatif. Namun, sisi gelap media sosial juga terlihat jelas. Beberapa akun anonim memanfaatkan situasi ini untuk memprovokasi kedua belah pihak. Mereka menyebarkan narasi yang tidak sesuai fakta, menciptakan kebencian baru di antara masyarakat. 3. Fenomena cancel culture. Gus Miftah juga sempat menjadi target dari cancel culture, di mana sebagian orang menyerukan boykot terhadap ceramah-ceramahnya. Ini menjadi bukti bahwa media sosial bisa dengan mudah mengubah opini publik secara drastis tanpa mempertimbangkan konteks penuh dari masalah tersebut. Peluang untuk memperbaiki diri. Meski situasi ini penuh dengan dinamika, Gus Miftah memanfaatkan momen ini untuk introspeksi. Ia menegaskan bahwa setiap manusia adalah pembelajar. Saya harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk masyarakat, bahwa dialog lebih penting daripada konflik, ungkapnya. Ia juga berencana mengadakan dialog terbuka bersama komunitas penjual kecil untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka. Langkah ini diharapkan dapat menjadi upaya konkret untuk memperbaiki hubungan antara tokoh masyarakat dan rakyat kecil. Penjual es memulai babak baru. Di tengah keramaian konflik, penjual es juga mencoba memulai kehidupan yang lebih baik. Ia memilih untuk tidak menanggapi komentar negatif dan fokus pada usahanya. Bagi saya, hidup ini sudah cukup sulit. Tidak ada gunanya terus memikirkan masalah yang sudah selesai, katanya. Ia bahkan mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan setelah kasus ini viral. Banyak yang datang bukan hanya untuk membeli es, tetapi juga memberikan dukungan moral. Saya bersyukur ada hikmah dari semua ini, tapi saya berharap ke depannya orang-orang bisa lebih damai dan berhenti menyalahkan satu sama lain, tambahnya. Tantangan selanjutnya. Perdamaian memang telah tercapai, tetapi tantangan terbesar adalah menjaga agar konflik ini tidak berulang. Gus Miftah dan penjual es kini menjadi simbol bahwa penyelesaian masalah dengan cara damai selalu memungkinkan. Namun, apakah masyarakat mampu menghentikan siklus kebencian di media sosial dan memetik pelajaran dari kejadian ini?